Harta orang tua dikuasai, dimonopoli, seolah-olah diakui sebagai milik orang lain. Inilah drama dari sengketa tanah Riri Kasmita, mantan ART mendiang Ibunda Nirina Zubir yang terus menggelinding bak bola panas. Saking begitu kekeh mendapat kembali aset mendiang majikan, benarkah Riri Kasmita sampai menggugat Badan Pertanahan Negara ke pengadilan? Dan benarkah juga Nirina Zubir yang geram dan kesal atas hal itu berniat memiskinkan Riri Kasmita? Dari sengketa tanah, seperti apa juga fenomena kasus pembunuhan dengan cara menguburkan korban dalam coran semen yang semakin marak terjadi. Seperti apa juga potret miris anjing Maltese bernama Vicky yang berakhir di tangan 4 orang remaja. Dan bagaimana pula potret Michelle Hadib, desainer muda tanah air yang membanggakan Indonesia di berbagai gelar ajang fashion internasional? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Peringatan Nirina Zubir dianggap angin lalu, jangankan ketar-ketir. Pihak Riri Kasmita dan kuasa hukum justru kekeh ingin mendapatkan kembali aset tersebut walaupun harus menggugat BPN. Inikah yang membuat Nirina geram hingga bersiap mengambil langkah hukum yang lebih tegas andai pihak Riri tak berhenti mengusik ketenangan keluarganya? Sertifikat yang sudah diterbitkan oleh pemberi hak yaitu Badan Pertanahan Nasional kepada si penerima hak yang sudah berusia 5 tahun itu tidak bisa lagi dibatalkan secara sepihak oleh BPN, tapi harus dibatalkan melalui mekanisme pengadilan. Dengan dipaksanya dibatalkan secara sepihak dengan terbitnya SK nomor 06 terkait pembatalan sertifikat Riri Kasmita. Inilah yang kami anggap bahwa ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kalau sampai dia tidak berhenti mengganggu keluarga Nirina, jangan pikir Nirina akan diem aja gitu. Dan semoga itu tidak terjadi. Rupanya peringatan Nirina Zubir bukan gertakan samba biasa. Diam-diam Nirina melihat ada kemungkinan peluang untuk membuat Riri Kasmita jatuh sejatuhnya. Mengingat banyak aset rumah dan tanah serta bisnis atas nama diri yang konon masih berjalan. Mungkinkah pihak Nirina akan mengambil langkah hukum serius termasuk memiskinkan sang mantan ART? Sekarang ini sudah mulai ada loh kemungkinan untuk bisa dimiskinkan. Sejauh ini Nah diem aja. Kamu mendapatkan aliran dana itu dari Mama Nah diem aja. Sekarang duitnya itu tidak kembali ke kami pun Nah diem aja. Kamu masih punya bisnis, masih punya rumah di Bukit Tinggi dan segala macem. Nah nggak akan diam aja kalau kamu terus-terusan kayak gini. Jangan sampai ya. Berdasarkan informasi yang didapat dari pihak kuasa hukum Nirina, ada beberapa aset seperti rumah dan kos-kosan di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat yang semula atas nama Riri diduga telah beralih ke pihak keluarga Nirina. Inilah yang membuat tim Insert Investigasi mendatangi lokasi dan melihat bangunan tersebut yang tampak sepi dan kosong. Dan benarkah 3 dari 4 sertifikat tanah yang dahulunya milik Ibunda Nirina diagunkan ke bank atas nama Riri? Lalu patut diduga, di balik gugatan pihak aset tersebut, mungkinkah pihak Riri sendiri khawatir terlilit hutang? Pemirsa Insert Investigasi, kami tadi sudah mendatangi rumah yang sempat ditinggali oleh ex-ART Nirina Zubir, yaitu Riri. Dan tepat di sebelah saya adalah salah satu aset milik Nirina Zubir yang juga sempat tinggali oleh ibundanya. Yang saat ini rumah ini tampak sepi dan kosong. Dan menurut informasi juga tepat di seberang rumah tersebut ada rumah salah satu milik Nirina Zubir yang sempat juga dijadikan kos-kosan. Dan tepat di belakang saya adalah rumahnya yang sempat dijadikan kos-kosan dan saat ini juga rumahnya tampak kosong dan sepi. Yang keseluruhan 4 sertifikat itu sebetulnya posisinya ada di bank karena menjadi hak tanggungan. Diagunkan atas nama Riri dan kemudian yang menjadi jaminannya juga adalah usaha Riri Kasmita. Entah sampai kapan kasus sengketa tanah akan berakhir. Namun satu hal yang pasti, persoalan ini cukup menguras waktu dan tenaga dari kedua belah pihak. Terlebih Nirina yang sudah banyak berkorban, termasuk tak ambil kerjaan syuting demi fokus mengurus perkara ini. Lantas, benarkah rencana pertemuan Nirina dan Riri Kasmita nanti akan menjadi titik terang menyudahi polemik tersebut?
Ataukah justru memantik konflik yang lebih panas di antara mereka? Kita nantikan saja pemirsa. Nah datang ke sana cuma niatannya adalah udahlah ketemu aja dulu. Nggak ada niatan pengen nanya, pengen ngobrol, pengen marah, nggak ada. Karena kita belum pernah ketemu lagi aja gitu. Jadi lebih ke pengen lihat and see what happen. Dan karena pengen naturally dari situ aja gitu. Apakah apa nih menuju ke kebaikan kah gitu atau enggak gitu. Tapi ya nggak ada niatan apa-apa, cuma pengen nggak punya unfinished business aja. Dari kejahatan permainan tanah, seperti apa juga kejahatan pembunuhan yang kian meresahkan publik ketika banyak ditemukan jenazah yang dikubur di dalam rumah? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.